Ainun, kamu yakin mau belajar di tempat ini? Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Abah, kamu harus masuk ajaran Abah. Hong kololotro, hong si. Kalian telah berpaling dari Tuhan. Hai halo guys, kalian masih ingat dengan film Kiblat yang kemarin ini sempat menuai kontroversi? Karena film ini dinilai telah mengeksploitasi agama demi kepentingan bisnis. Meski sempat menuai kontroversi, tapi film Kiblat akan tetap tayang guys. Dan film ini sudah mengganti judulnya menjadi Tagut. Hal ini dilakukan demi menghindari perdebatan lebih jauh di kalangan netizen. Film Tagut punya cerita yang cukup menarik guys. Film ini menampilkan kisah menyeramkan tentang ajaran sesat yang menguasai sebuah desa. So guys, selamat datang kembali di channel Filmverse dan inilah pembahasan dari film Tagut guys. Film Tagut merupakan film horor yang kisahnya cukup menyeramkan dan penuh dengan misteri. Tagut sendiri memiliki arti melampaui batas atau bisa dibilang musyrik. Jadi bisa diartikan kalau Tagut di sini adalah segala sesuatu yang disembah, diikuti dan ditaati dengan melebihi batas yang seharusnya. Tagut yang berarti melampaui batas menggambarkan konflik batin tokoh utama yang mencari makna sejati dari keberadaannya guys. Film ini nyeritain tentang perjalanan seorang anak perempuan untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari kalau ayah yang gak pernah mengasuhnya dari kecil itu adalah orang yang mengajarkan kesesatan, yang menjauhkannya dari ajaran agama yang sebenarnya. Ceritanya berawal dari seorang remaja yang bernama Ainun. Ainun ini tinggal di lingkungan pesantren dan ia hidup dengan sangat sederhana tanpa tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Sementara itu di sebuah kampung bernama Kampung Bumi Suwung ada sebuah padepokan sakti yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Abah Mulya. Abah Mulya ini bukan hanya sekedar pemimpin padepokan aja, tapi ia juga adalah pemilik padepokan tersebut guys. Abah Mulya merupakan seorang dukun tersohor yang memiliki banyak sekali pengikut. Abah ini sangat terkenal dengan kesaktiannya yang sangat mumpuni. Selain bisa nyembuhin segala jenis penyakit, Abah juga bisa melipat gandakan uang gitu guys. Kesaktian Abah ini emang sangat terkenal. Sampai-sampai banyak media yang ngeliput kegiatan Abah di padepokannya. Ternyata Ainun juga sering ngeliat kesaktian Abah Mulya melalui televisi. Kesaktian yang dimiliki oleh Abah Mulya ngebuat Abah menjadi sosok yang sangat dikagumi dan diidolakan oleh Ainun. Tapi di sini uaknya Ainun sering ngingetin Ainun kalau apa yang dilakuin oleh Abah itu nggak sesuai dengan syariat Islam. Ainun yang udah terlanjur mengagumi Abah Mulya pun sering menirukan kebiasaannya Abah. Ainun ngelakuin hal itu berdua dengan sahabatnya yang bernama Rini. Dan apa yang mereka lakuin sering diabadikan oleh kakak santri mereka yang bernama Bagas. Meskipun sebenarnya Bagas sendiri nggak setuju dan ia sering menasehati Ainun. Tapi suatu hari tiba-tiba Abah Mulya ditemukan meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis dan misterius. Lalu berita tentang meninggalnya Abah pun diikuti oleh pengakuan uaknya Ainun. Kalau ternyata Abah Mulya adalah ayah kandungnya Ainun. Di sini Ainun pun ngerasa sangat kaget dan ia benar-benar gak nyangka kalau dirinya adalah anak kandung dari Abah Mulya. Selama ini Ainun memang gak pernah tahu kalau Abah Mulya adalah ayahnya. Karena Uwa Ainun gak pernah ngasih tahu Ainun siapa ayah kandung Ainun yang sebenarnya. Setelah tahu kalau Abah Mulya adalah ayah kandungnya, Ainun pun ngerasa penasaran mengenai ayah kandungnya tersebut. Sehingga ia memutuskan pergi ke padepokan sekaligus untuk pergi bertaziah. Saat itu Ainun pergi ke padepokan dengan didampingi oleh sahabatnya yaitu Rini dan juga Bagas. Mereka bertiga pergi ke sana dengan menumpang ke sebuah mobil pick up yang sepertinya ngebawa barang-barang perabotan rumah tangga gitu guys. Setelah sampai di padepokan, kedatangan Ainun pun disambut oleh seorang pria yang bernama Lingga.
Dan Lingga ini adalah murid sekaligus orang kepercayaannya Abah. Saat itu Ainun pun cerita ke Lingga kalau ia sama sekali nggak mengenal ayahnya. Sehingga Lingga menyuruh Ainun untuk masuk ke ajaran Abah kalau Ainun ingin mengenal lebih jauh tentang Abah. Di sini Ainun pun setuju untuk masuk ke ajaran ayahnya. Lalu Lingga ngasih Ainun sebuah buku dan ia juga ngebawa Ainun ke suatu tempat untuk ngelakuin sebuah ritual. Ternyata ajaran yang diberikan Lingga ke Ainun adalah ajaran yang sesat. Dan itu artinya ajaran Abah selama ini bukanlah ajaran yang baik tapi ajaran yang menyimpang dari ajaran agama. Di sisi lain istri ketiga Abah yang bernama Ajeng dan juga Rahmat yang merupakan anak Abah dari istri keduanya berusaha mengingatkan Ainun. Mereka mengingatkan Ainun akan bahaya ajaran sesat. Tapi sayangnya Ainun gak percaya dengan omongan mereka. Sementara Bagas dan Rini mulai menyadari adanya keanehan di kampung tersebut. Mereka juga sadar kalau Ainun kini berada di tengah kepercayaan yang salah. Oleh karena itu mereka nggak mau ngebiarin Ainun terlibat dalam ajaran sesat. Sehingga mereka berusaha nyelamatin Ainun dan ngebawanya kembali ke jalan yang benar. Tapi sayangnya Ainun malah makin larut dalam ajaran sesat Abah dan menimbulkan ketakutan pada sahabatnya dan juga warga Padepokan. Sampai akhirnya Ainun dirasuki oleh iblis yang mengancam nyawa dan menyesatkan manusia. Saat itu nyawa Rahmat dan Ajeng pun sedang terancam guys. Di sini Rini dan Bagas berusaha untuk menyelamatkan mereka sambil berusaha mengembalikan kondisinya Ainun. Kedatangan Ainun, Rini dan Bagas di kampung Bumi Suwung akhirnya ngebuka tabir misteri yang selama ini tersembunyi di balik tembok Padepokan guys. Film Tagut merupakan film yang diproduksi oleh rumah produksi Leo Picture. Film ini digarap oleh sutradara Bobby Prasetyo. Sedangkan naskahnya ditulis oleh Mbak Lele Laila guys. Film Tagut dibintangi oleh Yasmin Napar, Ria Ricis, Arbani Yasis, Hana Saraswati, dan juga beberapa cast lainnya. Film Tagut merupakan film horor pertama bagi Yasmin Napar. Dan di film ini Yasmin berperan sebagai Ainun yang merupakan tokoh utama di film ini guys. Di sini Yasmin Napar memastikan kalau film Tagut ini nggak ada syuting ulang atau perubahan dalam adegan. Itu artinya perubahan film ini hanya terjadi pada judulnya aja. Sementara cerita dan pesan moral yang ingin disampaikan tetap sama dengan film Kiblat yang kemarin. Selain menghadirkan cerita yang cukup menarik, film Tagut juga punya pesan moral yang ingin disampaikan ke para penontonnya. Film ini ingin mengingatkan penonton untuk gak mudah terpengaruh oleh kekuatan mistis dan selalu mencari kebenaran dalam setiap situasi apapun. So, jadi gimana pendapatmu tentang film ini? Dan kalau kamu punya pendapat lain tentang film ini, kamu bisa tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Tagut. Dan film ini tayang di bioskop pada tanggal 29 Agustus 2024. Jangan lupa juga untuk ikuti channel ini biar kamu tahu info-info menarik seputar dunia perfilman guys. So, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.